muslimina min afdalil qurbat wa arfa'ud darajat wa ahammul muhimmati fid din wa dzalika sabilul anbiya'illahi wal mursalin wa awliya'us salihin wal ulama'il 'amilin ar-rasikhina fil 'ilmi wal yaqin. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang kami banggakan para peserta dai cilik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, dan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa kita dari zaman Toyota hingga zaman mobil Honda. Dari zaman klasik hingga zaman modern, beliau penerang ilmu dalam kegelapan. Izinkan saya membuka dengan pantun. Jangan lupa cakepnya ya. Pergi ke taman melihat bunga, indah mekar harum baunya. Ilmu dijaga sepanjang masa, peradaban tegak karena pendidikannya. Hadirin yang saya muliakan, sejarah mencatat bahwa peradaban besar lahir bukan semata kekuatan militer ataupun kekayaan, melainkan karena pendidikan. Dinasti Ayyubiyah dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada abad ke-12 adalah contoh nyata bagaimana pendidikan dijadikan senjata utama untuk membangun peradaban. Salahuddin Al-Ayyubi tidak hanya dikenal sebagai panglima perang yang gagah berani, tetapi juga sebagai pemimpin yang menaruh perhatian besar pada ilmu pengetahuan. Di bawah kepimimpinannya, dinasti Ayyubiyah mendirikan madrasah, perpustakaan, dan pusat-pusat ilmu. Mereka menyadari bahwa ilmu adalah benteng yang kokoh daripada pedang. Pendidikan pada masa Ayyubiyah melahirkan generasi ulama, cendekiawan, dan pemikir yang memperkuat peradaban Islam. Inilah yang menjadikan umat Islam saat itu bukan hanya kuat secara politik, tetapi juga unggul dalam ilmu pengetahuan, filsafat, kedokteran, dan seni. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Hadis riwayat Ahmad. Dua pedoman ini menjadi dasar dinasti Ayyubiyah dalam membangun peradaban, ilmu yang bermanfaat, dan pendidikan yang melahirkan generasi berakhlak. Hadirin sekalian, relevansi di dunia saat ini, apa yang bisa kita teladani dari dinasti Ayyubiyah? Yang pertama, guru sebagai panglima peradaban. Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga pembentuk karakter dan penjaga nilai peradaban. Yang kedua, sekolah sebagai benteng ilmu. Sekolah harus menjadi tempat yang menumbuhkan semangat belajar, kreativitas, dan akhlak mulia. Yang ketiga, siswa sebagai pewaris peradaban. Siswa belajar bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk memberi manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Belajar bukan sekedar kewajiban, tetapi jalan menuju kemuliaan dan kebahagiaan akhirat. Hadirin yang berbahagia, mari kita jadikan pendidikan sebagai senjata peradaban masa kini, sebagaimana yang ditanamkan dalam dinasti Ayyubiyah. Dengan ilmu, akhlak, dan persatuan, kita bisa membangun bangsa yang maju, damai, dan bermartabat. Syukran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.